Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, penuhilah hamba-hambamu dengan anugerah surgawi, sebagaimana yang diterima oleh Bunda Maria, yang lahir tanpa noda. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami, yaitu Yesus Kristus putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini saya memperingati 11 tahun kesembuhan saya dari kanker prostat. Ceritanya tanggal 1 September 2010 saya pergi ke Singapura untuk check up kesehatan saya, dan ternyata kanker yang satu sudah hilang dan masih muncul yang 3 mili, 3 cm sudah hilang. Tetapi setelah dibiopsi, hasilnya adalah very agresif. Maka dokter mengatakan harus dibuang, dan rencananya tanggal 8 September. Namun di tengah pagi-pagi jam 3 tanggal 5 September, saya dikunjungi oleh Yesus yang saya yakini. Dia mengatakan, "Pulang, doa koronka, misa, dan adorasi. Aku akan menyembuhkan engkau." Pada saat itu aku tidak percaya. Maka saya mengatakan, "Jangan ganggu, aku mau operasi." Lalu ia berkata, "Sel kanker itu lebih kecil daripada apa yang aku akan buat." Saya juga tidak percaya, maka saya tidur kembali. Jam 4 pagi dia datang lagi dan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saya juga setengah percaya, saya tidur lagi. Jam 6 pagi, saya bangun dan seolah-olah saya dibawa ke sebuah gua dengan 3 statement. Pulang, koronka, misa, adorasi. Aku akan menyembuhkan engkau. Saya katakan itu lebih kecil daripada apa yang aku buat. Yang ketiga, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu saya tidur dan saya mencatat dan kemudian tidur kembali, dan jam 10 ke gereja. Jam 8 pagi bangun ke gereja dan saya bertanya pada Yesus, "Yesus, apakah benar tadi malam engkau datang?"
Kalau main-main saya tidak mau dengar loh. Tapi kalau betul-betul serius saya taat, maka saya melihat Yesus yang patung di salib gereja katedral Singapura itu bergerak dan mengatakan serius dengan 2 kali pergerakan itu. Maka aku percaya. Ternyata apa terjadi? Dengan 8 saya mulai dengan misa, Toronka, misa dan adorasi. Dan saya merasa nafas saya kok segar sekali. Saya mengalami kesembuhan. Maka saya hari ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Yesus yang datang walaupun pertama kali saya menolaknya dan dia tetap ingin menyembuhkan saya. Kelahiran Yesus hari ini menggambarkan bagaimana dulu Maria pun dilahirkan dalam sejarah keselamatan. Maka ada silsilah. Kita juga mempunyai silsilah, mempunyai sejarah nenek moyang kita. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam memperingati kelahiran Bunda Maria, kita diingatkan bagaimana karya Tuhan luar biasa dalam diri setiap orang. Maka kita harus sekarang ini kita harus berpikir bahwa kita pun juga diperhitungkan. Tuhan berkata, engkau kuperhitungkan, engkau kuhargai, engkau berarti bagiku, karena Tuhan yang menciptakan. Bunda Maria lebih sadar daripada kita akan makna dan arti hidup. Maka ketika dia berjumpa dengan malaikat Gabriel, apa yang terjadi? Yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maka terjadilah Yesus hadir di dalam kandungannya dan Yosef yang membantu dalam kehidupannya. Dalam peringati kelahiran Bunda Maria ini, kita diajak untuk merenungkan tentang kelahiran kita. Betapa orang tua kita, khususnya ibu, merintih, merasa sakit, karena kita akan keluar dari tubuhnya. Dan dibungkus dengan air ketuban, dan kemudian itu pecah di luar, dan kemudian kita bisa menghirup udara, dan Tuhan memberkati dan memberikan kepada kita rahmat kehidupan. Maka rahmat kehidupan ini perlu kita ayunkan menuju hal-hal yang positif. Sebagaimana Maria melaksanakannya, senantiasa Maria mengolah semua yang terjadi dalam hidupnya menjadi hal-hal yang positif, yang mengagumkan dan merupakan berkat berkelimpahan. Sehingga kelahiran Maria ini kita peringati sebagai kelahiran gereja yang dimulai dengan kehadiran Yesus dalam sejarah keselamatan. Nah, kita ucapkan kepada Ibu Maria selamat berulang tahun. Gereja pun juga selamat berulang tahun. Kita pun juga selamat berulang tahun. Kenapa? Tuhan senantiasa memberkati langkah-langkah kita. Ketahanan, ketangguhan, ketabahan menjadi warna dalam perjalanan Ibu Maria bersama Santo Yosef. Iman, harapan, dan kasih menjadi bagian dari hidup mereka. Kesalehan, kekudusan, kesucian adalah sebuah perjuangan yang mereka pertahankan. Maka ketaatan, kemurnian, dan kesucian serta kemiskinan merupakan langkah-langkah hidup mereka yang mereka dan kita harus nikmati. Selamat merayakan hari kelahiran Bunda Maria. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.